Halo, Selamat malam, kembali lagi bersama Kubis Podcast. Bersama gua Alda dan gua Andri. dan dimana kali ini kita akan kembali bercerita pengalaman mistis. Pastinya ya. Walaupun cuacanya sekarang agak sedikit dingin nih. Sangat dingin. Enggak, itu lu aja yang lebay. Jadi kita tuh sekarang sedang berada di Gunung Puntang. Iya. Kita ada di sebuah tenda dan menyebatkan siaran untuk kalian para kawan Gomes di luar sana ya. Iya, tapi banyak yang nge-DM menanyakan kapan tuh kita explore katanya tuh. Ya, buat kawan kumis kalian, mohon maaf lah ya, kita belum bisa untuk Belum maksimal ya dalam explore. belum mulai lagi karena ada Terkendala terkendala banyak hal. banyak hal itu ya. Dan mungkin nanti tunggu aja lah ya info-infonya di Instagram Kubis Podcast gitu. Iya, betul. Oke, jadi sekarang tuh kita mau nyeritain pengalaman siapa nih? Ini tuh kita dikirimi oleh pemuda asal Bandung yang bernama Indra. Dia mau nyeritain kisah mistisnya di mana tuh? Jadi pada saat dia masih pesantren. Pesantren ya. Ya, dan ini tuh kejadiannya sekitar 2009. Nah, Udah lama juga ya. udah lama. Jadi udah zaman dahulu kala lah gitu. Soalnya ini dia menceritakannya tuh baru-baru karena baru subscribe juga. Tapi gua baca tuh di ceritanya yang ia tulis ini tuh terdapat 3 hal yang mengerikan ya. Creepy banget. Creepy ini sih, apalagi dari ayat ceritanya tuh creepy banget. Iya. Dan kita tuh ya tidak bisa men-spill pesantrennya di mana. Yang jelas ini tuh pesantrennya terdapat di daerah Cirebon. Oke, itu ya. Dan daripada kalian penasaran lagi, mungkin langsung ceritain aja ya. Oke. Jadi awal mula ceritanya tuh ia terpaksa masuk ke pesantren. Karena memang latarnya dulu juga dia seorang anak yang nakal ya. Iya. Pemuda yang nakal, sehingga orang tuanya memutuskan untuk memasukkan dia ke pesantren. Iya. Itu untuk diarahkan lebih ke religius begitu. Iya. Nah, di 2009 ini ia mengawali pendidikan pesantren. Seminggu awal tuh di pesantren ia mencoba untuk beradaptasi dengan peraturan-peraturan yang berada di pesantren tersebut. Di peraturan itu tuh ia harus bangun sekitar pukul 3 subuh untuk mengawali aktivitas di pesantren itu. Jadi pada pukul 3 itu para santriwati diharuskan untuk ke masjid untuk ya aktivitas religius lah seperti pengajian dan sholat subuh gitulah. Cuman sekitar pukul 7 itu barulah memulai untuk sekolah. Dan di situ tuh lingkungannya terdapat juga bangunan sekolah. Seminggu kemudian, ya karena namanya juga masih beradaptasi lah. Jadi masih belum sepenuhnya mungkin ya untuk mengikuti aturan itu. Iya, masih belum sepenuhnya lah. Nah, jadi pada salah satu hari beliau ini tidak bangun pukul 3 yang diharuskan bangun. Ini tuh tidak. Padahal teman-temannya dan ketua kobongnya itu sudah membangunkan Bang Indra ini. Cuman ya mereka memaklumi lah karena masih beradaptasi mungkin ya. Nah, cuman karena sedikit kesalahan dari dia ini membuat
agak fatal now. Jadi beliau ini mengalami terprepan pada saat sedang tidur lah. Dan ketika terprepan tuh ia dari sudut pandang Bang Indra ini melihat salah satu sosok yang menindihi badan Bang Indra ini. Ya coba gerak gitu kan, susah banget. Di situ tuh ia shock dan mencoba tenang sambil baca-baca doa. Memang itu tidurnya pada jam berapa tuh mengalami Itu tuh kejadian itu? Itu tuh sekitar pukul 4 subuh lah. Langsung yang seharusnya dia bangun ya. Ya, yang seharusnya ia tuh berada di masjid lah. Nah, di situ tuh dia mencoba untuk gerak, dan ketika baca doa ini tuh mulai lepas lah, biasa lagi gitu. Sosok yang menini itu mulai nggak ada. Menghilang, dan harapannya tuh udah nggak terjadi lagi lah. Selesai udah beres, agak menguras energi dia lah, dan begitu banyak keringat juga karena ya mencoba untuk tenang, dia duduk lah. Bentar, saya mau tanya dulu. Jadi dia itu pada saat di pesantren memang di kamarnya itu sendiri atau gimana? Nah, ini tuh dia satu kamar tuh terdiri 4 orang. Terdiri 4 orang. Kasur tingkat dan terdapat 2 kasur gitu lah. Atas bawah ya? Atas bawah. Tempat tidur Bang Indra ini sedikit dekat dengan jendela. Di situ tuh iya, jadi posisinya tuh kamarnya lampunya mati. Dan lampu yang di luar tuh nyala. Ketika ia melihat ke arah jendela yang masih tertutupi oleh gorden gitu kan, di situ ia melihat ada seseorang yang sedang melewat gitu. Terlihat dari cahaya yang melewat ke gorden gitu. Bayangannya ya. Bayangannya. Nah, di situ tuh ia sangat takut karena ia yakin bahwa di area kobongnya tuh emang nggak ada siapa-siapa. Karena sebelum-sebelumnya tuh, minggu sebelumnya ia kan mengikuti aturan-aturannya ya. Ya bangun pukul 3. Dari situ tuh ya semua serentak kan, dan ketua kobongnya juga pada ke masjid gitu. Tapi mungkin gak sih itu misalkan ada orang yang lewat itu pekerja atau ustadz atau staf di pesantren itu? Nah, Bang Indra ini bilang gak mungkin karena emang serentak seketika jam 3 itu semua harus ke masjid. Memang yang dilihat itu bayangannya seperti apa? Bayangannya tuh hitam gitulah, karena nggak jelas tertutup oleh gorden kan. Jadi maksudnya ngelewat gitu doang. Maksudnya si bayangan itu tuh terlihat seperti manusia gitu. Ya terlihat seperti manusia, cuman ngelewatnya tuh kayak terbang gitulah, kayak ngegeser gitu tuh. Oh, itu yang membuat Bang Indra ini yakin gitu. Nah di situ ya kaget gitu kan, shock. Karena kekagetannya tuh ia mencoba untuk tidur kembali gitu. Singkat cerita, sudah sebulan ia menghabiskan waktu di pesantren itu, terjadi kejadian kesurupan massal di pesantren itu. Dan posisinya tuh pada saat sedang melakukan pengajian di masjid pukul 3 dini hari. Itu termasuk Bang Indra juga? Bang Indra ini cuman ngelihat doang gitu, menyaksikan. Karena yang kesurupan massal itu santriwati lah, pada para perempuan gitu. Ya mungkin
kata Bang Hendra ini, kenapa santriwati? Ya karena agak sensitif, betul. Dan gua lihat tuh selewat dari Gmailnya katanya yang kesurupan itu banyaknya dari murid-murid baru ya, santriwati baru. Iya betul. Nah sekitar beberapa hari kemudian, pada pukul 1 dini hari, Bang Hendra ini kebangun dari tidurnya. Karena kebangun, yaitu langsung bergegaslah untuk ke masjid gitu, untuk menunaikan sholat tahajud. Nah di sini tuh ya tidak melihat lingkungan sekitar lah. Nah di situ ya mengambil wudhu. Ketika di masjid tuh ia melihat udah pada ada di masjid nih. Sebelum memulai sholat tahajud tuh ia melihat ada salah satu teman kamarnya yang dia bilang pada awal ia memasuki pesantren ini, beliaulah yang mengajak ngobrol gitu, mengajak berteman. Nah di sini tuh ia melihat temannya tuh agak beda nak. Jadi kayak pendiam gitu. Yang awal ia kenal tuh sosoknya, tingkah lakunya tuh lucu gitu, ceria lah. Oh, dan akhirnya bertemu di pada saat sholat tahajud. Tapi tidak seperti biasanya perilaku. Seperti biasanya. Ya dia ini mikir kan, mungkin sedang ada pikiran, mungkin yang mungkin kangen ke keluarganya gitu. Atau lagi mau fokus sholat gitu ya. Ya, dia langsunglah bergegas untuk sholat tahajud. Selesai sholat tahajud, ya ini biasalah ya berdoa, zikir gitu deh. Dan dia ini mendengar banyak orang yang zikir lah, melihat sekitar tuh. Nah cuman setelah selesai zikir, yaitu hendak untuk mengambil Al-Quran. Nah ketika mau mengambil Al-Quran tuh ya agak sedikit dikagetkan, karena seketika di masjid itu tuh nggak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Nah, ya udahlah, dia berpikiran bahwa udahlah mungkin udah pada keluar gitu. Di situ ia mengambil Al-Quran. Nah ketika itu tuh ia sedang baca Al-Quran, baru ia mengucapkan nafaz A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bang Hendra ini tuh mendengar suara kegaduhan yang menuju ke arah masjid. Seketika karena ia merasa itu kegaduhan ya, ia berhenti dulu dan dia lihat ternyata di situ tuh para santri yang akan sholat tahajud tuh baru datang. Nah ketika pada masuk ke lingkungan masjid, terdapat ada salah satu temannya itu yang benar-benar tingkahnya lucu itu kan, yang ceria. Itu tuh menghampiri dia dan berkata, "Buset, tumben-tumbenan nih udah di masjid aja, dan paling pertama lagi." Nah di situ ya agak kaget tuh dengan ucapan teman sekamarnya itu. Nah nanti langsung dia bilang aja ke temannya ini, "Lah, tadi kan gua bareng sama lu sholat tahajud di sini. Apaan, orang kan biasanya anak-anak sholat tahajud tuh pukul 2 dini hari." Di situ Bang Hendra ini benar-benar kaget gitu dengan ucapan dia gitu. Dan Bang Hendra ini mulai agak karena oh iya juga sebelumnya ia melaksanakan sholat tahajud bersama teman-temannya tuh pukul 2 dini hari. Cuman gak tahu kenapa pada hari itu ia melihat pukul 1 dini hari kok kayak pengen langsung ke masjid gitu, pengen menunaikan sholat tahajud ini gitu. Nah karena kejadian itu ia mencobalah bertanya ke ustadz atau sesepuh di pesantren itu. Berarti dapat disimpulkan pada saat ia sholat tahajud itu tidak bersama teman-temannya ya yang sebelumnya tuh. Soalnya Iya betul.
ada apa ya? Tidak ada kan? Iya, Kita baru datang gitu. baru datang. Bisa gitu lah. Ya, aneh juga kan. Ketika ia bertanya ke sesepuh di situ, ia menanyakan hal yang ia Heran. alami dan ia herankan. Sesepuhnya bilang, udahlah, nggak usah dipikirkan, kamu fokus aja ke pendidikan di sini. Yang terpenting kamu harus fokus, jangan kosong, dan banyak-banyak berdoa lah dan ngaji. Berarti yang dikatakan oleh sesepuh itu, gue bisa simpulin, apakah dia tahu kejadian apa yang dialami oleh Bang Indra ini? Soalnya kan bilangnya fokus, jangan kosong. Iya. Apakah pernah terjadi juga sebelumnya atau gimana? Ya mungkin ya apa yang dikatakan sama lu tuh ada benarnya juga lah ya. Karena ya namanya juga sesepuh gitu kan. Pasti banyak tahu lah dan apalagi kan udah lama juga di situ ya. iya. Udah tahu situasi dan kondisi di sana nanti. Iya, betul. Tapi ini sih yang bikin creepy tuh, itu sih yang sholat tahajud tuh bersama siapa Bang Indra ini kan, ini pertanyaannya. Iya, betul. Itu yang bikin heran sih. Iya, dan anehnya tuh beliau ini tidak fokus lah. Karena ia tidak celingak-celinguk melihat temannya kan di kamarnya. Ya langsung bergegas aja gitu ke masjid gitu kan. Ya, dari yang awal dia apa tuh kejadian erep-erep. Yang kedua itu kesurupan massal. Terus yang kesurupan massal itu yang banyaknya dari murid-murid baru juga. Iya. Kan? Dan akhirnya yang ketiga itu sholat tahajud. Nah itu tuh apakah nyambung gitu kan? Nah, ini nih, ada juga nih di pesan Gmailnya. Ternyata menurut keterangan ketua kobongnya, kan dia menanyakan juga lah ya. Ya kalau murid baru bisa dibilang baru datang ke tempat ini, ya diwajarkan lah karena bisa dibilang ini tuh pengenalan untuk kalian. Itu. Tapi serem juga ya. Iya juga sih. Ada sehat makhluk gitu yang seperti itu gitu. Ingin berkenalan dengan cara seperti itu. Iya, perkenalan dengan cara yang kurang mengenakan. Dan ini tuh kata ketua kobongnya bisa dibilang penjaga atau penunggu di pesantren itu. Gitu ya. Iya, ceritanya seperti itu akhirnya. Ya inilah sepenggal pengalaman mistis yang dikirim oleh Bang Indra. Ini tidak dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan. Dan ini tuh ditulis oleh Bang Indra langsung ya. Ya, Seperti ini adanya gitu. Kurang lebihnya kalian bisa simpulkan sendiri untuk para kawan kumis di rumah gitu kan. Apa yang dialami oleh Bang Indra ini. dan ambil yang positifnya, Betul sekali. gua jadikan pelajaran yang negatifnya. Seperti tidak mengikuti aturannya gitu kan, itu agak kurang lah ya. Yang terpenting ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya, betul. Ya mungkin segitu aja lah ya dari kami Kumis Podcast. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Atau kurang enak dalam membawakan ceritanya. Ya, dan terima kasih juga untuk Bang Indra ini karena telah mensupport kami lah ya dengan cara mengirim cerita. Oke, mungkin segitu aja lah ya. Ya, kita tutup aja. Kami Kumis Podcast undur diri. Saya Andri. Saya Alda. Tunggu kami di episode berikutnya.